Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam materi sejarah pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang materi The Majesty That Was Islam, gemerlap pesona kebesaran peradaban Islam. Kita tahu bahwa dunia modern saat ini dikuasai oleh negara-negara barat dalam semua sektor, mulai dari sektor ekonomi, teknologi, dan juga sosial budaya. Namun, tahukah kalian sebelum mereka berjaya seperti saat ini, umat Islamlah yang memimpin atau mempengaruhi dunia? Ya, pelakunya adalah Daulah Abbasiyah. Siapakah Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari daulah sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Pendirinya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Daulah ini berkuasa kurang lebih selama 508 tahun. Selama 508 tahun terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 37 kali. Dimulai dari kepemimpinan Abdullah As-Saffah sampai Abdullah Al-Mu'tasim. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, mulai dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga hingga seni bangunan arsitektur. Masa keemasan terjadi pada dua masa kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Harun al-Rasyid dan juga Al-Ma'mun Rashid. Munculnya cendekiawan muslim ini disebabkan karena pengembangan bidang ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan faktor yang pertama karena khalifah sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan dan tak sedikit di antara mereka memanfaatkan harta yang dimiliki untuk pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu adanya kerjasama antara ilmuwan dan pemerintahan, sehingga kemudian melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor yang ketiga adalah terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan juga pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa asing. Yang keempat, gerakan penerjemahan dari berbagai ilmu pengetahuan ini digalakkan oleh para khalifah dengan cara menerjemahkan buku-buku dari bahasa Latin ke dalam bahasa Arab, dan kemudian juga khalifah membayar para penerjemah dari kalangan non-muslim. Faktor yang kelima yaitu pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini menjadi pusat studi orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi fungsi Baitul Hikmah di sini selain sebagai perpustakaan juga sebagai universitas. Nah, dari beberapa faktor ini kemudian ilmu pengetahuan berkembang pesat dan muncullah banyak cendekiawan muslim. Di antaranya yang pertama di bidang kedokteran terdapat Jabir bin Hayyan, yaitu sebagai bapak ilmu kimia. Yang kedua Ibnu Sahal dan Ar-Razi sebagai ahli penyakit campak dan cacar. Pada bidang matematika terdapat Al-Khawarizmi. Beliau penemu huruf nol dengan bukunya Algebra atau Aljabar. Dan yang kedua Umar bin Farukhan. Beliau penemu geometri. Yang ketiga Banu Musa. Beliau adalah penemu ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Di bidang falak dan astronomi terdapat Jabir Al-Batani. Beliau penemu teropong bintang. Dan yang kedua Al-Farazi, beliau penemu astrolabe atau GPS. Di bidang ilmu hadis terdapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Beliau adalah perawi hadis terkenal. Di bidang ilmu fikih terdapat Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya itu adalah ahli fikih dunia. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.